Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Yusmaniati selaku dosen pengampu pada mata kuliah metode penelitian, dan saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir pada presentasi saya pada kali ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Putri Lestari, NPM 216220108 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Likuiditas, dan Debt to Asset Ratio terhadap Financial Distress pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 sampai 2023. Adapun pokok pertama pada pembahasan saya kali ini yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adalah latar belakang, yang kedua ada identifikasi masalah, yang ketiga ada batasan masalah, yang keempat ada rumusan masalah, yang kelima ada tujuan penelitian, dan yang keenam ada manfaat penelitian. Baiklah, di sini langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu latar belakang, di mana pada latar belakang ini terdapat fenomena mengenai kesulitan keuangan yang terjadi pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi pada PT Kalbe Farma Tbk mengungkapkan tunggakan pembayaran obat oleh rumah sakit yang melayani program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN milik BPJS Kesehatan mencapai lebih dari 200 miliar. Tunggakan ini dihitung sejak BPJS Kesehatan bersulih nama dari PT Askes Persero pada tahun 2014 silam. Kasus ini diambil pada www.cnnindonesia.com. Manajemen Kalbe Farma lebih lanjut mengungkapkan perseroan mengantisipasi kerugian dalam pelaksanaan program JKN setelah sebelumnya laba bersih tumbuh 46,7% menjadi 45,2%. Karena Kalbe Farma sulit berkembang, Kementerian Keuangan membantu pelaku usaha farmasi dan distribusi alat kesehatan mendapatkan pengambilan pajak yang kelebihan pembayarannya. Adapun bagian kedua itu ada identifikasi masalah, di mana kondisi perekonomian dunia mempengaruhi perkembangan dalam dunia bisnis, terutama perekonomian di Indonesia yang masih belum menentu. Hal ini mengakibatkan risiko tinggi pada suatu perusahaan untuk mengalami kesulitan keuangan. Kondisi seperti ini akan mempengaruhi kegiatan, kinerja, dan keuangan perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Dalam era globalisasi, persaingan antar perusahaan semakin kompetitif dengan adanya perusahaan pendatang baru dan bersaing dalam keunggulan masing-masing. Setiap perusahaan dituntut untuk selalu siap dalam menghadapi berbagai persaingan, sehingga perusahaan harus bertahan serta mampu berkembang dalam berbagai situasi yang ada. Baiklah, yang ketiga itu ada batasan masalah, di mana batasan masalah pada proposal saya ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada faktor-faktor yang hanya terdiri dari profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan debt to asset ratio. Yang kedua itu populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang diambil dalam penelitian ini hanya perusahaan yang berada di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga itu penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id. Baiklah, di sini masuk saja ke materi selanjutnya, yaitu yang pertama ada rumusan masalah. Di mana rumusan masalah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress. Yang kedua, apakah solvabilitas berpengaruh terhadap financial distress. Yang ketiga, apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. Yang keempat, apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap financial distress. Baiklah, di sini ada tujuan penelitian yang dibagi menjadi 4 juga. Yang pertama itu ada untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress. Yang kedua untuk mengetahui apakah solvabilitas berpengaruh terhadap financial distress. Yang ketiga untuk mengetahui apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress. Yang keempat untuk mengetahui apakah debt to asset ratio berpengaruh terhadap financial distress. Baiklah, di sini memasuki manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama itu ada manfaat teoritis. Bagi akademisi, penelitian yang dapat menjadi literatur yang memberikan bukti empiris terkait dengan profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan debt to asset ratio terhadap financial distress
yang bisa menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi. Yang kedua itu ada manfaat praktis. Di sini ada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis menjadi informasi dan acuan bagi pihak pemerintah, perusahaan, investor, atau kreditur, bagaimana profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan debt to asset ratio mempengaruhi financial distress. Baiklah, di sini memasuki bab yang kedua, yaitu tinjauan pustaka. Di mana tinjauan pustaka ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu adalah landasan teori, yang kedua ada deskripsi konseptual, yang ketiga ada penelitian terdahulu, yang keempat ada kerangka teoritik, yang kelima ada hipotesis. Baiklah, landasan teori yang saya pakai itu ada 3. Yang pertama ada teori sinyal, yang kedua ada teori keagenan, yang ketiga ada teori stewardship. Yang pertama itu ada teori sinyal. Teori sinyal ini menjelaskan bagaimana sinyal-sinyal keberhasilan atau kegagalan dalam manajemen disampaikan kepada pemilik suatu perusahaan. Teori sinyal berkaitan dengan asimetri informasi. Yang kedua itu ada teori keagenan. Teori keagenan ini disebut agensi mengungkapkan hubungan antara manajer dan investor, pemilik saham. Yang ketiga itu ada teori stewardship. Teori stewardship ini menghadirkan relasi antara steward atau manajemen juga prinsipal pemegang saham guna menjelaskan progres pihak manajemen untuk memenuhi aspek kewajiban yang dimiliki bagi investor atau pihak yang berkepentingan. Baiklah, lanjut yang kedua itu ada deskripsi konseptual. Di mana deskripsi konseptual ini ada 4 bagian. Yang pertama ada rasio profitabilitas, merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan aset dan modal saham tertentu menurut Topo Wijono 2017. Yang kedua itu ada rasio leverage, merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aktiva. Yang ketiga itu ada rasio likuiditas, berguna untuk memberi nilai terhadap kemampuan perusahaan ketika menyelesaikan pelunasan tanggung jawab keuangan seperti utang dalam waktu singkat dengan seluruh aset yang dimiliki. Yang keempat itu ada debt to asset ratio. Menurut Harahap 2020 halaman 298 adalah rasio yang membandingkan utang perusahaan dengan total ekuitas. Baiklah, di sini ada penelitian terdahulu. Temuan penelitian Lutfia Febrianti dan Tumirin 2024 didapati rasio likuiditas serta rasio profitabilitas tak memiliki pengaruh atas financial distress. Sementara rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio aktivitas memiliki pengaruh signifikan terhadap financial distress. Pada penelitian Yogi Ginanjar dan Melia Widarahmayani 2021 menyatakan bahwa likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, solvabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Yang ketiga itu ada penelitian Yusmita, Octaviani, dan kawan-kawan pada tahun 2023 menyatakan bahwa debt to asset ratio berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Baiklah, di sini ada tinjauan pustaka, di mana pada tinjauan pustaka ini ada kerangka teoritik, yaitu di mana variabel independennya itu ada yang pertama itu ada profitabilitas X1, solvabilitas X2, likuiditas X3, dan debt to asset ratio X4. Dan variabel dependennya itu financial distress atau Y. Lanjut, yang terakhir itu ada hipotesis, di mana yang pertama itu H1 profitabilitas berpengaruh negatif terhadap financial distress. Yang kedua itu H2 solvabilitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Yang ketiga itu ada H3 likuiditas berpengaruh signifikan terhadap financial distress. Yang keempat itu ada H4 debt to asset ratio berpengaruh positif signifikan terhadap financial distress. Baiklah, memasuki bab ketiga, yaitu metodologi penelitian, di mana metodologi penelitian ini bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada tempat dan waktu penelitian, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada populasi dan sampel, yang keempat ada teknik pengumpulan data, yang kelima ada metode analisis data.
Memasuki yang pertama pada bab 3 ini yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mengambil data laporan keuangan pada situs web resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Bagian yang kedua pada bab 3 ini yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini mempergunakan pendekatan jenis kuantitatif dan sumber data yaitu data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia atau BEI, yaitu laporan keuangan tahunan atau annual report dalam kurun waktu 2020 sampai 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, solvabilitas, likuiditas, dan debt to asset ratio. Baiklah, memasuki materi yang ketiga pada bab 3 ini yaitu yang populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini yaitu perusahaan manufaktur subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2020 sampai 2023 yang berjumlah 35 perusahaan. Baiklah, di sini ada penentuan sampel. Yang pertama itu kriterianya itu perusahaan manufaktur subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut selama tahun 2020 sampai 2023 mengeluarkan laporan keuangannya yaitu berjumlah 35. Sedangkan kriteria yang kedua itu perusahaan manufaktur subsektor properti dan real estate yang tidak secara konsisten mempublikasikan laporan tahunan atau annual report selama tahun 2020 sampai 2023 sebanyak 8 perusahaan. Jadi cara menentukan jumlah sampelnya itu 35 dikurang 8 perusahaan tadi, dapatlah jumlah sampelnya 27. Sedangkan saya ini meneliti selama 3 tahun yaitu 2020, 2021, 2022, 2023. Jadi dikalikan selama 3 tahun. Baiklah, di sini ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari data laporan keuangan perusahaan manufaktur, subsektor properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 sampai 2023. Metode pengumpulan data pada penelitian ini berupa dokumentasi. Data sekunder dipilih oleh peneliti sebagai bahan penelitian yang diperoleh melalui sumber yang terkait dan informasi yang telah relevan pada penelitian ini. Dalam pencarian tersebut, penelitian ini menggunakan laporan keuangan perusahaan subsektor properti dan real estate yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Baiklah, di sini memasuki metode analisis data, yaitu yang pertama ada statistik deskriptif. Yang kedua itu ada analisis regresi linear berganda, ya, di mana dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada uji parsial atau uji T. Yang kedua itu ada uji simultan atau uji F. Yang ketiga itu ada uji determinasi R2, R kuadrat. Yang ketiga itu ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik ini dibagi menjadi 3, yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, yang ketiga itu ada uji autokorelasi. Baiklah, mungkin itu saja presentasi proposal saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung pada presentasi saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.